Halo Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia, selamat datang. Nah, kali ini kita akan bedah tuntas salah satu senjata utama di kurikulum Merdeka, yaitu modul ajar. Mungkin ada yang masih bingung atau merasa ini cuma nambah-nambahin kerjaan, tapi tenang, kita akan kupas semuanya sampai ke akarnya, biar jadi lebih jelas dan tentunya lebih praktis buat kita semua. Kurikulum Merdeka ini kan membawa angin perubahan yang besar ya, sebuah pergeseran filosofi yang intinya menempatkan guru dan siswa sebagai nahkoda di kapalnya sendiri. Jadi, pertanyaannya sekarang itu bukan lagi sekedar apa yang harus diajarkan, tapi lebih ke gimana caranya kita menciptakan sebuah pengalaman belajar yang benar-benar mengubah. Nah, disinilah modul ajar memegang peranan yang super penting. Coba deh kita lihat gambar ini. Inilah jiwa dari kurikulum Merdeka. Bukan lagi soal transfer informasi satu arah di mana guru ngomong dan murid mencatat, tapi ini soal menciptakan sebuah ekosistem. Ekosistem belajar yang aktif, yang bikin penasaran, dan yang paling penting, mendalam. Kita mau siswa kita itu nggak cuma tahu, tapi benar-benar paham dan bisa menggunakannya di kehidupan nyata. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita akan mulai dari gambaran besar era baru pendidikan, lalu kita zoom in ke apa itu modul ajar, kita bedah anatominya, lihat langkah-langkah bikinnya, dan terakhir saya akan kasih beberapa tips dan trik praktis. Yuk, kita mulai dari bagian pertama, era baru pendidikan Indonesia. Ini tentang pergeseran besar loh, dari era yang serba seragam, serba patuh, menuju sebuah era otonomi. Era di mana guru diberi kepercayaan penuh dan keleluasaan buat berinovasi di dalam kelas. Nah, kutipan ini pas banget. Modul ajar itu bukan cuma sekedar dokumen administrasi yang harus dipenuhi. Bukan, ini adalah simbol, sebuah wujud nyata dari kemerdekaan kita sebagai guru untuk merancang pembelajaran yang paling pas, yang paling cocok dengan kondisi dan kebutuhan unik siswa-siswa kita. Ini alat pemberdayaan kita. Sekarang kita masuk ke jantung pembahasannya. Apa sih sebenarnya modul ajar itu? Dan pertanyaan sejuta umat, emang bedanya apa sama RPP? Oke, mari kita luruskan, karena perbedaannya ini sangat-sangat mendasar. Poin pertama dan paling krusial yang harus kita pegang, modul ajar itu bukan, saya ulangi sekali lagi ya, bukan sekedar RPP yang dibikin lebih tebal atau halamannya lebih banyak. Wah, itu salah kaprah besar. Ini dua instrumen yang filosofi dan fungsinya benar-benar beda. Coba kita lihat perbandingannya langsung ya. RPP di kurikulum sebelumnya itu kan fokusnya lebih ke skenario teknis. Langkah 1 guru ngapain, langkah 2 ngapain. Fokusnya ke guru. Nah, modul ajar ini fokusnya bergeser total ke pengalaman belajar siswa. Bukan cuma tentang apa yang guru lakukan, tapi tentang bagaimana siswa mengalami proses belajar, merasa, dan bertumbuh. Kalau kita lihat tabel ini lebih detail, makin kelihatan bedanya. Coba perhatikan baris komponen dan materi. RPP itu kan minimalis ya, seringnya cuma merujuk ke halaman buku paket. Tapi modul ajar, wih, ini paket komplit. Di dalamnya itu udah ada bahan bacaannya, lembar kerjanya, bahkan sampai media belajarnya. Tujuannya pun beda. Kalau dulu mungkin lebih ke service learning, sekarang kita didorong untuk menciptakan deep learning, pembelajaran yang mendalam. Jadi inilah definisi yang paling pas menurut saya. Anggap saja modul ajar itu seperti sebuah kompas. Dia bukan peta kaku yang jalurnya harus diikuti persis. Bukan. Dia kompas yang memberikan arah tujuan yang jelas, tapi kita sebagai nahkodanya bebas memilih jalur terbaik untuk sampai ke sana, menyesuaikan dengan ombak dan angin yang kita hadapi di kelas. Oke, sekarang kita akan jadi dokter bedah. Kita akan bedah anatominya. Sebenarnya apa aja sih isi dari sebuah modul ajar yang ideal? Gampangnya, ada 3 komponen utama. Nah, ini dia visualnya, ada 3 bagian besar, informasi umum, lalu komponen inti, dan terakhir lampiran. Ketiganya ini saling terkait dan melengkapi, jadi kayak satu kesatuan gitu. Yuk kita intip satu persatu. Pertama, ada informasi umum. Anggap aja ini kayak KTP atau halaman profil dari modul kita. Disinilah kita menjawab pertanyaan dasar, siapa target siswanya, apa kompetensi awal mereka, sampai dimensi profil pelajar Pancasila mana sih yang mau kita sasar? Ini fondasinya. Lanjut ke bagian kedua. Nah, ini dia yang paling penting, komponen inti. Ini adalah jantungnya modul ajar. Disinilah semua dagingnya, semua strategi, dan semua kreativitas kita sebagai guru dituangkan. Disinilah sihir itu terjadi. Ada pemahaman bermakna untuk menjawab pertanyaan siswa, buat apa sih belajar ini? Ada pertanyaan pemantik untuk menyalakan api rasa ingin tahu mereka.
Dan yang paling keren, disinilah kita merancang kegiatan belajar yang berdiferensiasi dan juga asesmen yang adil buat semua jenis siswa. Oke, anatominya udah kebayang. Terus pertanyaannya, gimana cara bikinnya? Tenang, kita nggak akan dibiarin bingung. Ada kok langkah-langkah praktisnya dari mulai mikir sampai jadi barangnya. Ini dia peta jalannya. Perhatikan deh, semua itu dimulai dari analisis, bukan asumsi. Kita analisis dulu kebutuhan siswa kita gimana, sekolah gimana, baru setelah itu kita tentukan P5-nya, susun alurnya, dan barulah kita mulai menulis modulnya. Ini sebuah siklus ya, jadi hasil evaluasi di akhir nanti akan jadi masukan buat modul berikutnya. Keren kan? Nah, di bagian terakhir ini saya mau bagi-bagi sedikit contekan. Beberapa tips praktis dan juga kesalahan-kesalahan umum yang sebaiknya kita hindari biar proses bikin modul ajar jadi lebih lancar dan nggak bikin pusing. Ini nih beberapa jebakan yang sering kali kita temui. Misalnya copy paste mentah-mentah dari internet tanpa disesuaikan. Atau tujuan belajarnya kebanyakan jadi nggak fokus. Terus asesmennya kemana, tujuannya kemana, nggak nyambung. Oh, dan satu lagi, jangan pernah sepelekan kolom refleksi ya. Itu harta karun kita buat perbaikan. Dan ingat, P5 itu diintegrasikan secara alami, bukan ditempel-tempel paksa. Dan ini tips pamungkasnya. Kita tidak usah jadi pahlawan yang menciptakan segalanya dari nol. Nggak perlu. Gunakan prinsip ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Ada ribuan contoh modul ajar bagus di platform Merdeka Mengajar. Kita amati, kita tiru strukturnya, lalu kita modifikasi biar pas dengan rasa kelas kita. Itu baru namanya kerja cerdas. Jadi pada akhirnya, modul ajar itu lebih dari sekedar dokumen. Anggaplah ini sebuah kanvas kosong, sebuah kesempatan emas buat kita para guru untuk melukis pengalaman belajar yang paling bermakna dan paling transformatif buat anak-anak didik kita. Pertanyaannya sekarang kembali ke kita, kuas seperti apa yang akan kita gunakan untuk melukis kelas impian kita? Terima kasih sudah menyimak.